Bertemu kembali dengan Bapak Teguh Haryanto di pertemuan keempat ini. Mari kita awali dengan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena perlindungan Tuhan kami dipertemukan kembali di pertemuan keempat ini. Pimpin kami selama belajar supaya Tuhan membukakan pemahaman yang baik tentang keluarga sehingga kami memiliki pencerahan, memandang sesuatu dengan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pertemuan ini sudah sampai pada bab 4. Keluarga kuat melahirkan pribadi yang kuat. Lanjutan dari keluarga yang bertumbuh. Lalu kita akan memahami keluarga yang kuat itu seperti apa. Keluarga yang kuat akan meneruskan pribadi-pribadi yang kuat. Nah, inilah bagian yang kita dalami di pertemuan saat ini. Ada dua orang yang hendak membangun rumahnya. Mereka memilih tempat terbaik menurut mereka untuk mendirikan rumahnya. Yang seorang memilih untuk mendirikan rumahnya di atas batu yang kokoh. Rumah itu pun jadi. Yang seorang lagi mendirikan rumahnya di atas pasir. Dan rumah itu pun jadi. Lalu datanglah angin yang sangat kencang, disertai dengan hujan yang deras. Orang yang mendirikan rumah di atas batu tetap tenang karena rumahnya kokoh. Tetapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir menjadi cemas dan rumahnya pun roboh. Karena pasir tidak cukup kuat untuk menahan rumah itu. Orang yang mendirikan rumah di atas batu Tadi kita sudah menyaksikan ilustrasi tentang membangun rumah di atas batu dan di atas pasir. Yang kuat adalah yang dibangun di atas batu, dengan demikian terpaan banjir, hujan, angin, dan sebagainya tidak menggoyahkan rumah ini. Tetapi yang dibangun di atas pasir, rumah ini akan runtuh atau roboh. Rumah itu adalah kehidupan. Kalau tanaman itu bertumbuh dan menjadi berbuah karena akarnya kuat, sama juga halnya dengan rumah adalah kehidupan, harus dibangun di atas dasar yang kokoh. Jika akar itu tertanam pada Kristus, atau rumah ini berdiri di atas Kristus,
atau kehidupan ini didasarkan pada Kristus, maka akan menjadi kuat. Yesuslah yang disebut sebagai dasar dari kehidupan atau batu karang. Yesus sendiri mengatakannya seperti itu. Membangun di atas Kristus artinya seluruh kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, kehidupan manusia itu bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Seluruh bangunan kehidupan keluarga itu bertumpu sepenuhnya kepada Kristus sebagai landasan hidup. Kalau tadi berbicara tentang fungsi-fungsi keluarga, fungsi-fungsi keluarga itu dilaksanakan dengan dasar fondasi ajaran-ajaran Kristus. Demikianlah artinya sebagai keluarga kuat. Sekarang Bapak mengajak kalian untuk merefleksikan diri masing-masing dengan melihat rumah atau keluarga masing-masing. Pertama, berapa banyak waktu yang keluargamu gunakan untuk merenungkan firman Allah? Yang kedua, berapa banyak waktu yang keluargamu gunakan untuk mengenal Allah dalam komunikasi bersama? Yang ketiga, bagaimanakah keluargamu melakukan kehendak Allah secara konkret? Keempat, apa yang harus dilakukan agar keluargamu benar-benar hidup di dalam Kristus? Kelima, bagaimana keluarga mengandalkan Kristus sepenuhnya untuk menopang kehidupan keluarga. Yang keenam, sikap apa yang harus kamu lakukan untuk mendukung keluargamu agar tetap bertumpu kepada Kristus sebagai fondasi keluarga. Keluarga yang kuat, keluarga yang berakar pada Kristus adalah keluarga yang berbuah. Seperti pohon menghasilkan buah karena dia bertumbuh dengan akar yang baik. Lalu apa yang dimaksud dengan buah dari keluarga yang bertumbuh ini? Pertama adalah mencerminkan kasih kepada Allah dalam kehidupan keluarga. Sebagai perwujudan nyata realitas atau realisasi dari keluarga Allah. Keluarga itu dipenuhi oleh kasih mesra satu dengan yang lain. Yang kedua, penerimaan dan komitmen dalam keluarga untuk saling mengasihi tanpa syarat. Kasih ini tidak ada syarat sehingga kemudian betul-betul mengikuti apa yang Yesus atau teladan dari Kristus sendiri di dalam hal mengasihi. Itu diwujudkan di dalam keluarga. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan buah dari keluarga yang kuat yang berakal di dalam Kristus tadi adalah pengukuhan dan dorongan anggota keluarga untuk menemukan kelebihan dan bakat masing-masing sebagai karunia Tuhan. Jadi bertumbuh masing-masing sebagai satu keluarga, tapi tidak meniadakan keunikan dari masing-masing keluarga itu. Diberi tempat untuk menyatakan dirinya ya, secara ekspresif dan mendorong sehingga kemudian masing-masing dari anggota keluarga itu memiliki suatu kekasannya, talentanya masing-masing kelihatan dari sana, tetapi menjadi satu di dalam keluarga. Sebagai bagian penutup, Bapak ingin kamu merencanakan sebuah ibadah keluarga. Sebagai rencana silakan ditulis sekarang ya, di Moodle. Lengkapi. Yang pertama adalah rancangan melakukan ibadah keluarga itu diadakan pada waktu kapan? Silakan dipilih
pagi, siang, atau malam, di mana menurutmu itu waktu yang paling tepat, artinya bisa semua anggota keluarga bisa berkumpul pada saat itu. Yang kedua, apa yang akan dilakukan dalam ibadah keluarga? Yang ketiga, apakah ada kesulitan dalam mengadakan ibadah keluarga di rumah? Bila ada, silakan ditulis ya, di bagian yang ketiga. Mengakhiri pertemuan ini kita akan berdoa. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu sekarang dan selamanya. Kami bersyukur sudah sampai pada pertemuan keempat. Dan banyak hal yang sudah kami pelajari tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Tolonglah kami untuk mewujudkannya dalam kehidupan kami sebagai kesaksian kami. Pertemukan kami dalam pertemuan kelima berikutnya untuk membahas proyek keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.